tolong ya kita gunakan ya, karena itu bukan hak kita, itu bukan barang kita, itu bukan milik kita. Nah demikian. Jadi kewajiban kita adalah mengumumkannya. Dalam hadis disebutkan ya panjangnya adalah lamanya adalah 1 tahun. Ya untuk mengumumkan barang hilang tersebut, barang tercecer itu. Ya sampai datang pemiliknya kemudian menyerahkan kepadanya. Nah, kalau tidak datang juga dalam waktu itu, ya maka ya kita bisa meletakkannya untuk para ulama berbeda pendapat dalam bab ini. Ada yang mengatakan diletakkan ke Baitul Mal, ada yang mengatakan disedekahkan ya untuk kaum muslimin, ya dipakai untuk kepentingan umum ya. Nah, demikian. Ya, sebagian mengatakan boleh digunakan untuk kepentingan dirinya yang menemukan. Ya, tapi yang paling bagus adalah ia meletakkannya untuk kemaslahatan kaum muslimin ya. Nah, demikian sebagai bentuk sedekah dari orang yang punya barang itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan selanjutnya yang kedua, ada pertanyaan, Ustaz, saya pernah menerima zakat dari zakat mal, padahal saya nilai saya masih mampu untuk dalam segi ekonomi. Apakah saya berhak untuk menerima zakat tersebut, Ustaz? Ya, zakat harta ada 8 orang yang berhak untuk menerimanya. Ya, di antaranya fakir miskin ya, fakir miskin. Itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, berhak untuk menerima zakat. Ya, fakir tentu kondisinya lebih buruk daripada miskin. Ya, kalau digabungkan dua kata ini dalam satu kalimat, maka kandungannya berbeda. Artinya maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, maka fakir masuk ke dalamnya miskin. Demikian juga miskin masuk ke dalamnya fakir. Tapi kalau disebutkan secara berbarengan fakir miskin sebagaimana di dalam ayat yang berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 60 itu ya, yang berkaitan dengan orang-orang yang berhak menerima zakat, maka di situ dikatakan bahwa fakir adalah orang-orang yang tidak memiliki suatu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Ya, seorang yang tidak memiliki penghasilan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Ya, orang yang tidak punya kerja misalnya, tidak punya penghasilan ya yang mencukupi untuk kebutuhannya. Nah, demikian itu disebut fakir. Adapun miskin kondisinya lebih baik daripada fakir, yaitu orang yang punya ya penghasilan tapi tidak memiliki kelebihan ya dari harta yang dia peroleh itu. Artinya ya cukup makan saja, pas-pasan hidupnya. Nah, ya ini ada tergolong miskin ya, ini tergolong miskin. Nah, demikian. Jadi kalau dia termasuk ya dalam kategori itu, maka dia berhak untuk menggunakannya. Ya, dia termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat itu. Nah, demikian. Nah, tapi kalau dia bukan tergolong fakir miskin, maka dia tidak boleh atau tidak berhak ya. Kecuali dia seorang mu'alaf yang baru masuk Islam, atau seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan, atau orang yang terlilit hutang karena ya kita katakan menanggung hutang karena untuk satu yang ma'ruf, misalnya untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai ya, atau untuk kepentingan kemaslahatan kaum muslimin dia berhutang ya, maka dia termasuk gharimin ya. Atau ya dia adalah seorang yang sedang dalam fi sabilillah, yaitu sedang melakukan perjalanan haji dan terputus ya bekalnya, atau dalam perjalanan jihad fi sabilillah dia terputus bekalnya, maka dia termasuk fi sabilillah. Nah, demikian ya. Selain itu dia tidak berhak untuk menerima dan menggunakan harta zakat tersebut. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Dan selanjutnya masih di pesan singkat pertanyaan yang pekan yang lalu, yaitu ada pertanyaan dari Abu Fathi di Sumatera Selatan. Barakallahu fiik. Ustadz, Ana sering mendengar perkataan barang siapa yang mendapatkan pekerjaan dengan cara menyuap atau menyogok, maka jika ia mendapatkan gaji, uang gajinya tersebut haram karena dia mendapatkan pekerjaan tersebut dengan jalan yang haram. Apakah benar perkataan tersebut, dan jika benar apakah perkataan tersebut merupakan hadis atau perkataan para ulama? Oh, wallahu alam, saya belum pernah menemukan hadis yang redaksinya ya seperti itu ya. Mengenai riswah ya, mengenai sogok menyogok ya, saya belum pernah mendengar ya riwayat seperti itu.
Akan tetapi ya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, sesuatu yang kita dapatkan dengan cara yang haram ya, dengan cara yang tidak hak ya, seperti ya sogok menyogok, suap menyuap, riswah. Rasulullah melaknat bukan hanya penerima suap. Ya, Rasulullah melaknat juga ya al-murtasi, rasi wal murtasi, yaitu orang yang menerima suap dan yang memberi suap. Yang memberi suap juga terkena laknat. Nah demikian. Jadi ini adalah suatu ya, hal yang ya kita katakan tidak hak. Apalagi dengan suap itu kita memotong hak orang lain. Ya, maka kita telah memakan dan mengambil hak orang lain. Ya, kadang-kadang kita melakukan suap untuk memotong hak orang lain. Nah demikian. Nah ini merupakan satu bentuk kezaliman lainnya. Di samping kita melakukan suap, kita memotong hak orang lain. Ya, nah demikian. Jadi ini ya, bertumpang tindih. Ini zulumat, ba'duha fawqa ba'd. Kegelapan. Ya, di atasnya ada kegelapan lagi. Ya, kejahatan yang bertumpang tindih dengan kejahatan yang lain. Ya, kalau bisa ya amalkanlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allah bima huwa khairan minhu." Ya, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan rezeki yang lebih baik darinya. Ya, kalau itu meragukan kita, maka lakukanlah apa yang dikatakan Nabi, ya, da' ma yaribaka ila ma da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkanlah apa-apa yang membuatmu ragu kepada apa-apa yang tidak membuatmu ragu. Ya, fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba riba. Karena sungguh kejujuran itu adalah sebuah ketenangan dan kebohongan itu adalah sebuah keraguan. Jadi kejujuran itu kalau kita benar caranya, kita dapat pekerjaan dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, tenang hati kita. Tapi kalau kita melakukannya dengan kebohongan, kedustaan, apalagi dengan suap menyuap, merampas hak orang lain, akan menimbulkan riba, keraguan-raguan, ketidaktenangan, ya, ketidaktenangan kita. Kita bertanya-tanya, halalkah atau tidak? Kan begitu ya. Sementara Nabi mengatakan albirru husnul khuluq wal itsmu ma haqa fi sadrik. Wa karihta ayatali alaihin nas. Kebajikan itu adalah perangai yang baik, akhlak yang baik. Dan dosa itu adalah apa-apa yang meragukan atau mengganjal dalam dadamu, dalam hatimu, sedangkan kamu tidak suka hal itu diketahui oleh orang lain. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an ya. Nah, Nabi pernah mengatakan dalam satu riwayat Bukhari, inna awwala ma yuntinu minal insani batnuhu. Ya, sungguh bagian tubuh manusia yang pertama kali menjadi busuk baunya adalah perutnya. Ya, adalah perutnya. Awwala ma yuntinu minal insani batnuhu. Bagian tubuh manusia yang pertama kali busuk adalah perutnya. Faman istata'a alla ya'kula illa tayyiban falyaf'al. Maka barang siapa yang mampu untuk tidak mengonsumsi makanan selain makanan yang halal, maka lakukanlah. Waman istata'a alla yuhala bainahu wa bainal jannah bimil'i kaffihi min damin ahraquhu falyaf'al. Dan barang siapa yang mampu supaya antara dia dan surga tidak dihalangi oleh darah sepenuh telapak tangan yang ditumpahkannya dengan cara yang tidak hak, maka lakukanlah, yaitu ya dua perkara ini. Dia menjaga perutnya dari makanan yang haram dan dia menjaga tangannya dari menumpahkan darah secara tidak hak. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, karena ya, kita katakan perkara yang paling pertama busuk dari tubuh kita ini adalah perut kita. Nah kalau kita makan dari yang haram, maka itulah itulah yang menyebabkan ya kita katakan menjadi tambah busuk lagi ya. Nah, jadi barang siapa yang mampu untuk tidak makan kecuali yang baik, yang halal, maka hendaklah dia melakukannya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Jadi ya lebih bagus dia kalau dia ragu dia tinggalkan. Ya, nah demikian. Ya, wallahu a'lam. Sekarang jazakallahu. Dan selanjutnya masih di pesan singkat ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Bogor.
Ustadz, saya memiliki saudara yang dimana satu keluarga tersebut rata-rata bekerja di tempat yang saya pandang haram, yaitu perpajakan dan bank. Nah, bagaimana jika kita bersilaturahmi kepada mereka, yaitu ke rumahnya, dan disajikan makanan dari hasil kerjaan mereka? Apakah kita boleh untuk memakannya, Ustadz? Wah, iya. Ya, kalau kita ingin berkaca dari potret salaf kita ya, ulama salaf kita, bagaimana warak mereka dari rezeki yang syubhat, maka ini patut kita jadikan sebagai teladan. Ya, Hasan bin Rabi pernah bercerita, tatkala Ibnu Mubarak menghadapi sakaratul maut dalam sebuah perjalanan, dia berkata, aku ingin makan sawik, namun kami tidak mendapatkan makanan itu, ya, sahabat-sahabatnya mencarinya, namun mereka tidak menemukan makanan itu kecuali dari seorang pegawai kerajaan. Ya, dia bersama kami dalam satu kapal, dalam satu perjalanan di sebuah kapal. Nah, di situ Abdullah bin Mubarak sekarat, ya, sakaratul maut. Ya, nah demikian. Jadi dia ingin makan sawik. Lalu ternyata sawik itu hanya dimiliki oleh pegawai kerajaan itu. Lalu kami menawarkan makanan itu kepada beliau, kepada Abdullah bin Mubarak. Maka beliau pun merespon, jangan hiraukan dia. Ya, jangan hiraukan dia, itu jangan ambil itu. Ya, lalu ia pun meninggal ya sebelum sempat memakannya. Yaitu dia tidak jadi memakannya, ikhwani fiddin. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini contoh yang patut ya kita teladani dari para salaf kita, ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian juga Ahmad ibnu Hanbal. Ya, Ahmad ibnu Hanbal, dia tidak pernah mengambil pemberian apapun dari para khalifah, sekalipun ketika ia berada di dalam penjara. Sungguh dia bersabar selama 15 hari dengan berbekal ya 1/4 roti sawik ya yang dibawanya, yang diberikan oleh teman-temannya di kantor di penjara Khalifah Al-Mutawakkil. Dia hanya mengandalkan bekal itu sampai akhirnya datang bantuan makanan dari Baghdad, dari teman-temannya. Dia tidak mau mencicipi suguhan makanan yang diberikan oleh Al-Mutawakkil. Demikian ikhwan fillah. Ya, demikian juga Ma'mun pernah memberikan sejumlah uang kepada pegawainya itu Ishaq bin Musa untuk dibagi-bagikan kepada ahli hadis. Ya, kepada para ulama, ya, karena ya mereka itu dipandang sebagai orang-orang miskin. Nah, uang itu pun dibagi-bagikan, lalu masing-masing mereka mengambil bagiannya kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad menolak untuk menerimanya. Nah, ini sifat ya kita katakan wara' yang perlu kita tiru dari ya para salaf kita, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, demikian. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebenarnya ya, kalau kita bertamu. Ya, kita bisa bawa makanan kita sendiri, ya, kita bersedekah kepadanya, ya, kita makan makanan kita, ya, sembari ya kita juga bersedekah kepada tuan rumah, ya, kita bagikan apabila kita tahu bahwasanya pekerjaannya adalah pekerjaan itu, kan begitu ya, kita ingin menjaga diri kita, maka itu adalah lebih baik seperti yang dilakukan oleh para salaf kita. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kita bawa makanan, kita beli makanan yang lebih, kita berikan kepadanya, ya, kita hidangkan di situ, kita makan dari hidangan yang kita bawa. Itu mungkin solusi yang bisa kita lakukan. Dia tidak tersinggung, kan begitu, dan dia juga gembira ya dengan makanan yang dia bawa. Ya, mudah-mudahan dengan rezeki yang halal itu, ya, ya akan membuka pintu hatinya untuk menerima kebenaran dan hidayah. Kan begitu ya, mengobati mungkin jiwanya yang sakit, jiwanya yang gersang, kefuturannya, kan begitu ya, terbuka mata hatinya untuk meninggalkan hal-hal yang haram, ya, sebagaimana Yunus bin Ubaid tadi memberikan pelajaran kepada kita. Beliau mengatakan, kalau aku tahu ada satu dirham yang halal, maka aku gunakan itu untuk membeli gandum, mengadonnya sendiri, ya, membuat roti dari itu, kemudian dibagikan kepada orang sakit supaya mereka bisa sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya masih di pesan singkat saja karena begitu banyak pertanyaan yang masuk. Yaitu ada pertanyaan dari Dani di Cinere
Ya Ustaz, yang menjadi permasalahan sekarang ini itu banyak orang yang di dalam mencari rezekinya dia tidak menyadari bahwa pekerjaannya tersebut dalam kategori subhat atau haram. Nah, apakah dengan ketidaktahuannya tersebut harta yang dia dapat menjadi halal? Ya, tentu saja tidak menjadi halal. Ya, tidak menjadi halal karena kebodohannya. Tadi sudah kita sebutkan perkataan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang penyebab orang itu jatuh kepada rezeki yang kepada perkara yang haram, ya, kepada perkara yang haram. Ya, yang pertama adalah karena dia buruk sangka kepada Rabb-nya. Yang kedua adalah karena ia hawa nafsunya mengalahkan kesabaran dan akal sehatnya. Yaitu dia tidak punya ilmu, ya, kelemahan akal dan butanya mata hatinya karena mengikuti hawa nafsu. Jadi itu sebab orang jatuh kepada perkara yang diharamkan, yaitu karena kebodohannya. Ya, karena jauhnya dia dari ilmu. Ya, coba kita lihat sekarang ini berapa banyak orang yang masuk pasar tapi tidak tahu hukum-hukum jual beli. Ya, akibatnya banyaklah terjadi praktek-praktek haram di pasar. Nah, demikian, ya. Demikian juga di kantor-kantor. Ya, banyak orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, tapi dia nggak tahu apa saja yang perlu ia ketahui tentang usaha yang sedang dijalaninya, tentang usaha yang sedang dikerjakannya. Nah, demikian, baik itu dia sebagai pegawai maupun sebagai pedagang. Jadi perlu dia miliki dua perkara. Yang pertama adalah dia perlu memiliki ilmu. Ya, perlu memiliki ilmu. Yang kedua, dia perlu untuk memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dua modal. Ya, bagi kita, bagi siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah. Yang pertama adalah ilmu, karena dengan ilmu kita seperti suluh, ya, seperti kita katakan lentera yang menerangi jalan kita hingga kita tahu mana yang mana yang dia halalkan, mana yang diharamkan, ya, mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang boleh dilakukan. Yang kedua adalah takwa kepada Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena ketakwaan ini akan melahirkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita menghindari dari hal-hal yang diharamkannya dan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Nah, demikian. Jadi itu tidak membuat rezekinya menjadi halal, ya, tetap haram. Ya, namun ya mengenai kejahilannya Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya karena kelalaiannya menuntut ilmu, dan lalai menuntut ilmu ini adalah suatu dosa besar. Ya, lalai menuntut ilmu itu adalah dosa besar. Ya, insyaallah akan kita bahas juga nanti. Ya, melalaikan menuntut ilmu itu dosa besar. Bagi orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas dan sarana ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita fasilitas dan sarana ilmu. Ya, akan tapi kita mengingkari, mengkufuri nikmat tersebut. Kufur nikmat ini termasuk dosa besar, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi orang yang karena kejahilannya jatuh kepada perkara-perkara yang haram, ia juga telah jatuh kepada satu dosa besar. Ya, nah demikian. Dan itu tidak menjadikan rezeki yang haram itu menjadi halal. Ya, rezeki yang haram itu menjadi halal. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala ya telah mengatakan ya di dalam kitabnya, yaitu di dalam surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad dara'na li jahannam katsirin minan nas. Ya, sungguh telah kami kami tanamkan untuk neraka banyak dari manusia. Kenapa? Ya, mereka punya hati, mereka punya pendengaran, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka punya penglihatan, tapi mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya hati, tapi mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat lagi. Nah, itulah orang-orang yang kita katakan mengkufuri ya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, ya, kemudian akal. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar.
yang sangat besar, namun banyak manusia itu mengkufurinya. Tidak dia gunakan itu untuk ya memahami, untuk mendengarkan dan untuk ya, melihat atau memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk bentuk kufur nikmat Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas semua nikmat-nikmat Allah yang telah dia gunakan. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kamu gunakan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ya, sungguh kami telah tanamkan, kami telah persiapkan bagi neraka jahanam itu banyak dari jin dan manusia. Ya, mereka punya hati, mereka punya akal, tapi mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka punya mata, tapi mereka tidak gunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya telinga, walahum adhanun la yasma'una biha, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ya, andai kata binatang ternak itu dikasih akal, dia akan datang untuk menuntut ilmu ke majelis taklim ikhwani fiddin. Balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak itu. Ulaika humul ghafilun, dan mereka lah orang-orang yang lalai. Mereka akan dicap, digolongkan sebagai orang-orang yang lalai. Jadi melalaikan menuntut ilmu hingga jatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan merupakan udzur. Selama Allah Subhanahu wa taala telah melengkapinya dengan sarana-sarana ilmu, ya, dengan fasilitas-fasilitas untuk mendapatkan ilmu. Ya, dia bisa membaca, dia bisa mendengar, dia bisa memahami, dia bisa mengerti dengan akalnya, maka tidak ada udzur baginya. Ya, itu semua disebabkan karena kelalaiannya. Maka Allah mengatakan ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jazakallahu khairan barakallahu fiik para Ustaz, dan rupanya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz dikarenakan waktu yang sudah habis. Mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan. Silakan. Ya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada pagi ini kita menyelesaikan dosa besar yang ke-28, yaitu aklul haram, ya, memakan harta yang haram. Ya, yang mana ini merupakan satu dosa besar yang berakibat, ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam kita dengan ancaman neraka, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa jasad yang tumbuh dari harta yang haram itu bagiannya adalah neraka. Ya, maka hendaknya kita menjauhkan diri kita, marilah kita sama-sama minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan untuk menjauhkan diri kita dari segala perkara yang diharamkan, dari rezeki-rezeki yang diharamkan, dan memberikan kepada kita sifat wara', sikap wara' di dalam kehidupan ini. Nah, demikianlah ikhwani fiddin, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim.